Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Di malam hari ini, panggilan Baitullah kembali hadir menemani istirahat malam hari Anda. Kami akan menginformasikan kabar dari ibadah haji di Tanah Suci dan juga proses keberangkatan. Bersama saya Cica Anissa, inilah panggilan Baitullah. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Kita ke kabar yang pertama pemirsa, jemaah calon haji Indonesia yang kini sudah berada di Madinah secara bertahap akan diberangkatkan menuju kota Makkah mulai tanggal 20 Mei 2024. Untuk tahap pertama, jumlah jamaah yang diberangkatkan ke kota Mekah sekitar 3.400 orang dalam 8 kelompok terbang. Tahun 2024 ini, jumlah jamaah haji asal Indonesia mencapai 241.000 orang. 45.000 orang diantaranya telah berusia lanjut. Sebelum menunaikan ibadah haji di kota Mekah, para jamaah secara bertahap terlebih dahulu akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Rencananya insya Allah jamaah haji akan mulai kita dorong dari Madinah ke kota Mekah mulai tanggal 20 Mei tahun 2024 dari 8 kloter rencana yang akan kita dorong ke Mekah. Dan insya Allah saat ini sudah kita persiapkan rencana waktu pendorongan jamaah haji tersebut sekitar 8 kloter dengan jumlah kapasitas sekitar 3.400 jamaah yang pertama akan kita berangkatkan ke. Ya, untuk mengetahui bagaimana laporan langsung mengenai seputar pelaksanaan ibadah haji tahun ini, sudah ada reporter kami, Putri Rani, yang siap mengabarkan langsung dari Media Center Madinah, Arab Saudi. Saya akan sapa, Putri, bagaimana laporan terkini malam hari ini, seperti apa informasinya di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cica Anissa dan pemirsa di tanah air. Dapat saya kabarkan bahwa pada hari ini hingga saat ini sudah ada sekitar 41.655 jamaah haji yang tiba di sini. Sementara pada gelombang 1 ini dijadwalkan ada 90.000 jamaah haji yang akan tiba di kota Madinah. Jadi artinya masih ada sekitar 50.000 jamaah haji yang akan tiba di kota Madinah ini dalam beberapa hari ke depan. Adapun jamaah haji yang sudah ada di kota Madinah ini nantinya mulai hari Senin 20 Mei 2024 akan mulai didorong atau diberangkatkan secara bertahap ke kota Mekah untuk nantinya melakukan umroh wajib, kemudian hingga nantinya melakukan wukuf di Arafah. Nantinya para jamaah haji ini di kota Madinah akan melaksanakan ibadah di Nabawi dan juga ziarah di sekitar beberapa masjid yang ada di kota Madinah ini seperti Masjid Kuba, Qiblatain dan juga Jabal Uhud. Cica Anissa dan pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa hingga hari ini sejak kedatangan jamaah haji Indonesia pada 12 Mei 2024 lalu sudah ada 44 jamaah haji Indonesia yang mengalami kondisi yang kurang sehat ya atau sakit saat ini, tapi alhamdulillah dari 44 jamaah itu sudah banyak yang pulang ke hotelnya. Saat ini berdasarkan data KKHI atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia, ada 26 jamaah haji Indonesia yang masih sakit.
19 diantaranya dirawat di KKHI, sementara 7 orang lainnya dirawat di 5 rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Untuk jamaah haji yang syahid atau wafat di Kota Madinah ini, saat ini ada 4 orang, yakni jamaah haji yang berasal dari Garut, Sukabumi, Lubuk Linggau, dan Banjarnegara. Sementara Caca Anissa dapat kami imbau bahwa setiap jamaah haji Indonesia diharapkan selalu mengingat peraturan yang ada di Masjid Nabawi ataupun pemerintahan Arab. Seperti di Masjid Nabawi dapat saya informasikan bahwa jemaah haji Indonesia dilarang berkerumun, dilarang merokok, dilarang mengambil video terlalu lama, dan juga dilarang membentangkan spanduk. Sebagai informasi, kemarin ada 2 jamaah asal dari Surabaya yang dimintai keterangan oleh Askar. Hal ini karena memang kelompoknya berfoto secara bersama-sama, berkerumun dengan jumlah yang cukup banyak, lalu kemudian membentangkan spanduk untuk dokumentasi. Kemudian Askar meminta keterangan, namun alhamdulillah PPIH bagian Linjam atau perlindungan jamaah langsung melakukan tugasnya dengan sigap, dan alhamdulillah 2 jamaah asal Surabaya tersebut kini sudah bisa beraktivitas di Masjid Nabawi lagi. Ya, Caca Anissa, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Rani mengabarkan langsung bagaimana laporan terkini dari Media Center, pemirsa. Dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda. Panggilan Baitullah kembali sesaat lagi. Halo, saya jemaah haji dari Kota Bandung, habis jalan-jalan sama habis pulang Jumatan. Mau salam-salam buat keluarga di rumah, mudah-mudahan sehat selalu. Tolong doain kita ya, lancar kita di sini ibadahnya, disehatkan selalu sampai haji mabrur. Ya, amin. Kembali lagi di Panggilan Baitullah, pemirsa, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia terus mengimbau jemaah haji untuk menjaga kesehatannya. Sejak hari pertama kedatangan jemaah haji, ada 44 jemaah haji yang sakit dan berobat ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, yang saat ini masih ada 19 jemaah dirawat di sana. Sementara 7 jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah pun diimbau untuk menjaga kesehatan, dan bagi jemaah yang memiliki penyakit bawaan diingatkan untuk tetap teratur minum obat agar penyakit bawaan tetap terkendali. Berikut pernyataan Ketua Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Pesan saya, kalau memang Bapak Ibu memiliki penyakit kronis ya, penyakit komorbid itu, tolong obatnya itu jangan sampai tidak diminum ya. Jangan taruh semua obat itu di koper bagasi. Sebagian obat itu ditaruh di tas paspor ya, supaya nanti ketika Bapak Ibu waktunya minum obat itu tidak terlambat minum obatnya. Asal kalau Bapak Ibu mau minum obat itu secara teratur, insya Allah nggak ada masalah di sini. Pemirsa, untuk menjaga higienitas dan kelayakan menu yang disajikan, seluruh makanan yang harus dites sebelum dinikmati oleh jemaah. Setiap hari bagian konsumsi menerima sampel menu yang akan dinikmati jemaah untuk makan pagi, siang, dan juga malam. Sampel makanan akan dinilai mulai dari rasa, keseimbangan gizi, dan juga tampilannya, termasuk waktu pengolahan. Menu untuk lansia juga menjadi perhatian, khususnya kepadatan nasi dan lauknya pun diuji coba. Makanan yang dikemas dalam box itu tidak boleh didistribusikan jika belum lolos pemeriksaan. بالبراد. Ya, sementara itu hingga hari ini tercatat ada 3 jemaah haji Indonesia yang wafat di Madinah, Arab Saudi. Ketiga jemaah tersebut berasal dari Garut, Sukabumi, dan Lubuk Linggau. Upan Supan Anas asal Garut meninggal pada Senin 13 Mei 2024.
Lalu Didi Rowandi Aung merupakan jemaah dari Sukabumi kloter JKS 3 dan Yusman Irawan asal Lubuk Linggau kloter PLM 2 meninggal pada Selasa 14 Mei lalu. Jemaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di pemakaman Baqi yang terletak di dekat Masjid Nabawi. Kami informasikan bahwa sampai dengan hari ini tanggal 17 Mei tahun 2024 sudah ada 4 jamaah haji yang meninggal dunia, dan keempat jamaah haji tersebut dalam proses yang pemakaman, dan untuk proses COD-nya nanti akan diurus di kantor di Jeddah. Gitu. Jamaah haji yang meninggal dunia yang pertama tentu kita akan badal hajikan. Untuk proses hajinya kepada jamaah haji yang meninggal akan kita proses nanti saat proses haji nanti di Mekah. Yang kedua, jamaah haji tentu sudah mendapatkan ketentuan terkait dengan asuransi bagi jamaah haji yang meninggal. Akan kami proses dan sampaikan kepada pihak keluarga nanti. Pemirsa, rombongan jemaah calon haji asal Jawa Timur terus diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Surabaya. Hingga saat ini sebanyak 8.904 jemaah calon haji Jawa Timur yang sudah tiba di Tanah Suci. Hari ini embarkasi Surabaya kembali memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci sebanyak 366 jemaah haji kloter 25 asal Ngawi, Malang, dan Surabaya. Selain memberangkatkan jemaah calon haji, asrama haji embarkasi Surabaya kembali menerima rombongan tamu Allah. Mereka datang ada 4 kloter yang semuanya berasal dari Malang. Mereka dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci besok Sabtu 18 Mei 2024 setelah sehari menjalani karantina di asrama haji. Sejumlah informasi mengenai ibadah haji masih akan kami kabarkan untuk Anda. Panggilan Baitullah kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal jamaah Kota Bandung dari KBH Uswatun Hasanah. Alhamdulillah sekarang baru beres Jumatan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Panggilan Baitullah, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, di mana hari Jumat pertama di musim ibadah haji tahun ini. Seperti apa suasana Masjid Nabawi usai sholat Jumat? Berikut laporan rekan saya, reporter TV Wan Putri Rani dari Media Center Haji Madinah, Arab Saudi. Ya, saat ini saya berada di depan Masjid Nabawi, tempat tersuci kedua bagi umat Islam. Saat ini usai pelaksanaan sholat Jumat, terpantau ramai sekali jamaah dari seluruh penjuru negeri. Dapat saya berikan tips kepada para jamaah, jika ingin sholat Jumat di Masjid Nabawi sebaiknya datang 2 jam sebelumnya. Untuk cuaca terpantau panas, Kak. Cukup panas saat ini sekitar 42 derajat Celcius. Jadi jamaah haji diharapkan terus menjaga kondisinya dan tidak memaksakan untuk beribadah atau melakukan aktivitas di luar ruangan. Jika ingin memang melakukan aktivitas di luar ruangan, sebaiknya terus banyak minum air putih, tidak pernah lupa untuk membawa botol minum, dan juga jangan pernah lupa untuk membawa botol spray untuk menyemprotkan air ke wajahnya. Dari Madinah Al-Munawwarah, Putri Rani, Pikiran Media Center Haji mengabarkan. Pemirsa, lalu seperti apa kondisi cuaca di Tanah Suci untuk esok hari? Berikut perakiran cuaca untuk wilayah Madinah, Jeddah, dan Mekah besok Sabtu 18 Mei. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Panggilan Baitullah. Jangan lupa untuk saksikan Panggilan Baitullah Senin hingga Jumat jam 10 malam pemirsa. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersatu dalam semangat king size. Cita rasa nikmat king size. I have the power